saudara-saudari. Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom, selamat beribadah. Saya undang Bapak Ibu teman-teman untuk kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini waktu kita beribadah, kita semua merasakan Tuhan, amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan mengundang kami kembali untuk kami boleh sama-sama beribadah, untuk kami boleh sama-sama hadir Tuhan, untuk kami sama-sama merasakan Tuhan, menyembah, meninggikan Kau Raja di atas segala raja. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas waktu ini, dan kami mau pakai waktu ini dengan semaksimal mungkin untuk kami beri penghormatan yang terbaik buat Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Biar Kau Tuhan yang ditinggikan, biar Kau Tuhan yang diagungkan. Bertahtalah Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Allah, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan buat setiap kita yang bersuka cita karena Allah yang dahsyat. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu teman-teman? Nama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Yang dahsyat dan luar biasa, coba beri tepuk tangan yang meriah buat Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Boleh sambil angkat tangan ke kiri Bapak Ibu. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi dalam bentuk raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini dengan kasih Tuhan. Siap majunya Allah, Yesus panglima kita. Tuhan menguatkan Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja segala raja. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah yang dahsyat. Sambil tangan kirinya katakan dengarkanlah. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi dalam bentuk raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini dengan kasih Tuhan. Siap majunya Allah, Yesus panglima kita.
yang dahsyat. Lebih lagi kita mau katakan pujian ini, Tuhanlah Engkau perisai kami Bapa. Hanya tinggal dekat-Mu Tuhan kami merasakan aman. Haleluya. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak aku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Takkan ku ragu mengikuti-Mu Tuhan. Ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Beri tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Sungguh Kau Tuhan perisai hidup kami. Sungguh Kau Tuhan yang berjalan di depan kami Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Lebih lagi Tuhan kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Lebih lagi Tuhan kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Burung pun Kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku. Dari ujung dunia sampai
hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau lebih lagi bawa hati kami, memberikan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biar Kau Tuhan yang menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Urapi Om Tamto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami merasakan Tuhan, setiap kami mengerti apa yang maunya Tuhan dalam hidup kami. Makasih Bapa yang baik. Ini hati kami Tuhan, kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, hari ini kita sudah masuk ke dalam bulan ke-11 di harinya yang pertama. Di bulan ke-11 ini Tuhan taruhkan kepada kita satu tema, yaitu Go Up, naiklah, yang terambil dari Hagai 1 ayat yang ke-8. Nanti kita akan baca Hagai 1 ayat 1 sampai 14, tapi sebelumnya saya jemput kita semua. Kita angkat Alkitab kita, lalu kita nyatakan iman kita tentang firman Tuhan. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, di kali ini ada subtema yang ingin kita lihat dengan judul ajakan, tapi saya memberi versi saya. Sebenarnya itu terlalu halus sekali kalau dikatakan ajakan, mestinya perintah. Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ajakan untuk membangun kembali bait suci. Kata yang dipakai ajakan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya tadi garis bawahi, pada hari pertama bulan itu. Ayat kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini, yaitu rumah Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang, akan selalu habis, bocor. 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya
Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian: Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Sampai situ saudara pengajar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, di slide yang pertama saya tulis ajakan, tapi bagi saya sebenarnya lebih daripada sekedar ajakan. Itu adalah perintah, ya. Ada 2 kali dikatakan di situ, perhatikan keadaanmu, itu di ayat 5b dan di ayat 7b. Perhatikan keadaanmu. Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita tidak lagi bisa diberitahu dengan cara yang biasa-biasa, mau tidak mau Tuhan memberikan pemberitahuan dalam cara yang sedikit luar biasa atau yang sangat luar biasa, supaya kita menjadi sadar, supaya kita bisa memperhatikan keadaan kita. Nah, saudara-saudara, acap kali seolah terlambat keadaan ketika kita sadar, ya. Tapi kadang-kadang juga sebenarnya sebelum Tuhan memberikan warning yang sudah agak lebih luar biasa itu, saya percaya sebenarnya Tuhan pernah ngasih warning yang tidak seluar biasa itu, gitu ya. Dengan cara yang lebih soft, dengan cara yang lebih lembut. Sayangnya kita tidak memperhatikan. Slide yang kedua. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipagari dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Orang-orang telah membuka suara hati mereka dengan berbagai alasan. Mereka bekerja untuk membangun rumah mereka sendiri dan benar-benar lupa tentang rumah Allah. Sekarang Allah menggunakan Nabi Hagai untuk membuat mereka mempertimbangkan akibat dari perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jika umat Allah ingin sukses, hal yang pertama, yang terutama adalah Allah harus di tempat yang pertama, kemudian baru diri kita. Saudara-saudara, ayat 2 berkata, bangsa itu berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan.
Saya tidak mau membahas kenapa mereka berkata seperti itu, tetapi yang ingin saya angkat nanti di minggu-minggu berikutnya, kita akan kupas secara teologisnya lagi. Tapi yang saya ingin angkat adalah, saudaraku, acap kali kita bergelut dengan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita bikin program untuk tujuan kita, tapi kita lupa bahwa kita sebenarnya dimasukkan Tuhan dalam programnya Allah, dan programnya Allah tidak pernah ada yang salah. Program Allah begitu detail, begitu terperinci, dan kita dimasukkan ke dalam salah satu bagian itu. Sangat disayangkan kalau kita sibuk bikin program sendiri, sibuk dengan urusan sendiri. Saya pernah ceritakan, saya pernah ketemu dengan satu orang. Ketika dia ingin membangun rumahnya, rumah pertamanya yang landed, karena sebelumnya dia di apartemen di Pantai Mutiara. Ketika dia tahu gereja yang kebetulan gembalanya adalah adiknya, tiba-tiba ketika ingin memperpanjang kontrak rukonya, atau dikemplang 10 kali lipat. Tadinya setahun 100 juta, tiba-tiba setahun itu dikemplang jadi 1 M tanpa siap, karena tinggal beberapa hari kemudian harus ibadah. Lalu orang itu bilang ke adiknya, ini kacau nih orang, udah gak apa, gua bayar dulu, tapi ini terakhir kali kita ngontrak tempat itu. Dia bersepakat dengan istrinya, ini kita punya uang ini, kita udah booking satu tanah di PIK Pantai Indah Kapuk, kita hold dulu ya, kita tunda ya, kita cari tanah, kita cari lahan untuk rumah Tuhan. Istrinya setuju. Dia bilang, Tamto, saya ngumpulin ini 20 tahun uang ini untuk saya bisa beli tanah di PIK Pantai Indah Kapuk dan untuk dana membangunnya. Tapi ketika saya tahu, ketika gue tahu ada begini, Tamto, gue bilang gak bisa begini. Gue langsung ngomong sama adik gue, yuk kita cari tempat. Gue pikir gue yang gila, gue sendiri yang gila, ternyata enggak. Adik gue ikutan gila sama gue. Rumah dia bukan apartemen, tapi rumah dia adalah rumah yang landed, rumah yang napak ya. Itu adanya di Pantai Mutiara juga, saudaranya. Dan dia sekolahkan sertifikat rumahnya, dapatlah beberapa puluh M dari mensekolahkan atau menggadaikan rumah. Lalu dibelilah 2 kakak beradik ini, saudara. Lalu apa yang Tuhan kerjakan, saudara? Hanya dalam tempo 2 tahun, kedua kakak beradik ini kembali mendapatkan semua yang dia tabur habis, yang dia bakar habis untuk rumah Tuhan. Dan di tahun kelima, kekayaannya dilipat kali gandakan 5 kali dari sebelumnya. Dia bilang gini, Tamto, kalau lu habis-habisan mikirin rumah Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak habis-habisan mikirin rumah lu. Saudara-saudara, orang yang saya ceritakannya adalah orang yang punya toko di Tanah Abang, saudara ya. Saudara-saudara, kisah yang ini, orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri dan bisa sampai bilang belum waktunya. Nah, saudara-saudara, saya percaya kita yang antusias untuk ibadah raya, baik online maupun offline, adalah orang-orang yang tahu mementingkan apa yang penting dalam hidup.
bahwa adalah Allah di tempat yang pertama, bukan kita. Saudara-saudara, kalau saudara ikut Zoom meeting Dolam kemarin ya, doa malam, saya berada di sebuah proyek di Pantai Indah Kapuk. Ownernya itu masih beda iman sama saya, tapi ya saya tahu sama agamanya seperti agama saya kecil dulu ya. Sampai saya bilang sama dia, Pak, sebentar lagi saya mau dolam doa malam. Jadi sorry ntar saya sambil ya. Nah begitu jam 6, ya udah saya mulai itu. Cuma ketika saya sudah mesti share firman, karena di atas banyak orang, ya sudah saya turun, saya keluar ke carport. Nah setelah selesai memang saya diajak makan sama anaknya dan calon mantunya. Terus calon mantunya itu ngomong sama saya, Pak, dia panggil saya Pak. Pak, itu tadi papinya calon mertua aku bilang, itu bapak kamu ngapain? Padahal saya udah minta izin ya. Tapi bagus Pak, ini peminggiran yang luar biasa loh Pak. Mau nggak mau kan dia akan mendengar gitu ya. Saudara-saudara, ada banyak waktu sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk melakukan sesuatu sekecil apapun untuk Tuhan. Amin. Saudara, kalau hari-hari ini kita lihat ruko bahkan TK terawat bersih ya. Yang membersihkan itu harian dengan segala keterbatasannya, saudara. Saya mau datang ke ruko ini jam berapapun, nyaris saya tidak lagi melihat becek kotor. Nanti saudara sekali-sekali aja datang di sini, mau jam berapa lah. Kalau udah mulai kelihatan becek, pasti lari segera ngambil kain kah. Dia bersihkan. Saudara, setara apa yang dilakukan oleh Laria dengan apa yang kita bahas ini. Menjadikan Allah di tempat yang pertama, mementingkan Allah di tempat yang pertama. Ada banyak orang bilang kondisi saya memang masih ada kata yang bagus, namanya mujizat itu nyata katanya. Tapi itu katanya kemuliaan Tuhan nyata katanya, tapi itu katanya. Itu hanya mungkin untuk orang-orang yang suci, kudus, mulia, sangat berkenan di hadapan Allah ya, sangat rohani. Untuk saya mau kayaknya jauh dia dari yang gitu-gitu. Saudara-saudara, hari ini Tuhan akan ajar sederhana tentang 3 hal pada saudara dan saya, supaya kita tidak berkata bahwa perkenanan Allah, bahwa mujizat itu nyata, kemuliaan Tuhan itu nyata, itu adalah sesuatu yang jauh. Enggak, ternyata nggak jauh, saudara. Di slide yang berikutnya, saudara, Zerubabel, gubernur atau bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan seluruh bangsa itu akhirnya mendengarkan Hagai dan mematuhi perintah Ilahi. Kenapa mendengarkan? Karena 2 kali Tuhan bilang melalui Hagai, perhatikan keadaanmu. Kamu kerja pala jadi kaki, kaki jadi pala, pagi jadi malam, malam jadi pagi, nggak ada bedanya. Kerjanya setengah edan. Tapi lihat apa yang kamu kumpulkan. Oh, mungkin punya tabungan hari-hari ini. Nanti ada kebutuhan, tiba-tiba butuhnya juga besar juga keluar. Dikatakan di Alkitab, pundi-pundimu itu tempat menampung kamu kerja, dimasukin ke pundi-pundi, betul. Tapi itu pundi-pundi nggak pernah penuh. Kenapa? Karena pundi-pundinya berlubang, bocor. Jadi bangsa ini baru, bangsa Israel ini baru sadar mau bergerak, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui Hagai. Karena ada perkataan, perhatikan keadaanmu. Lu ngaca deh.
Lo bikin rumah, jadi kan rumah lo? Bagus kayak itu. Belum lama ini, 1-2 hari yang lalu saya lihat ada satu negara yang kemarin membackup, ada negara berperang, saudara ya. Salah satunya itu menang rudalnya karena di backup oleh sebuah negara lainnya, saudara ya. Dan beberapa hari yang lalu negara yang membackup itu kena gempa 7 skala Richter, saudara ya. Banyak gedung yang hancur, banjir bandang. Itu menyebabkan orang baru mungkin memperhatikan keadaan. Saudara, saya berharap kita perhatikan keadaan kita. Kita perhatikan dengan sungguh apa yang disampaikan oleh Tuhan, supaya rencana besar Tuhan, mujizat Tuhan, kemuliaan yang ingin Tuhan nyatakan tidak lewat dari kita. Akhirnya mereka sadar dan mereka punya segalanya, serta siap untuk mulai bekerja dalam waktu kurang dari 1 bulan. Pada saat itulah mereka menerima pekabaran kedua dari Allah. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Setelah sadar atas ketidakpekaannya, yuk dengarkan firman Tuhan dan lakukan apa yang dilakukan. Slide terakhir. Ternyata untuk menerima perkenanan dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, ada syaratnya. Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka yang pertama, aku akan berkenan kepadanya. Yang kedua, aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kalau kita mau menerima perkenanan Tuhan, kalau kita mau kemuliaan itu nyata dalam hidup kita, mujizat itu nyata dalam hidup kita, yang pertama, kita harus go up, harus naik ke gunung Tuhan. Ini bicara yang pertama, tentu secara rohani kita harus rajin beribadah. Kemarin di PIK saya bersyukur tuh, ketika saya mulai bagian ini, itu keluarga sudah pada turun di parkiran, di carport, dan saya ngomongnya gini, nanti kita akan lihat, kita mau bayar harga nggak untuk datang ke rumah Tuhan beribadah. Nah saudara-saudara, yuk kita harus berani bayar harga untuk beribadah. Amin. Yang pertama, kita harus go up, naik ke gunungnya Tuhan. Kedua, bring wood, bawalah itu kayu. Wood yang dimaksud dalam arti rohani adalah bawalah materi yang ada dalam hidupmu. Dirimu tentu, apa yang ada padamu, pikiran yang ada padamu, talenta yang ada padamu, bawa untuk Tuhan. Saudara, saya pernah punya salah satu cabang dari perusahaan aluminium tempat saya kerja dulu. Kita pilih ada cabang di Solo, saudara. Tokonya besar. Ada businesswoman masih muda lah ya, pinternya luar biasa, tentu lulusan Amrik. Saudara, sebegitu kayanya, pada saat hari Minggu dia anterin saya ke gereja keluarga Allah. Dia bilang gini, Pak Tamto, maaf ya, aku nggak bisa temenin Pak Tamto ya, karena aku harus pelayanan mulmet. Terus aku bilang, kamu pelayanannya apa ya sih? Itu Pak Tamto, aku yang menerjemahkan. Jadi kalau ibadah di sana, orang-orang asing yang nggak bisa bahasa Indonesia itu dapat earphone gitu ya. Mereka akan langsung diterjemahkan di telinga mereka, mereka dapatnya bahasa Inggris. Kalau dia bisa bahasa Chinese, nanti dia akan dengar itu dalam bahasa Chinese gitu ya. Saudara-saudara, dia bring apa yang ada pada dia. Saudara, apa yang ada pada saudara, lakukan untuk Tuhan. Yang ketiga, build
bangun. Terlibatlah dalam pembangunan rumah Tuhan. Terlibatlah dalam kebangunan yang ada di rumah Tuhan. Sekiranya apapun yang menciptakan sebuah kebangunan rohani, program-program yang ada, yuk terlibat, saudara ya. Saya percaya kalau kita go up, kita bring, kita build, apa yang akan kita dapat? Pertama, pasti Tuhan berkenan, Anda berkenan. Yang kedua, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi Anda, bagi saya. Di bacaan kita tadi, di hari pertama bulan itu, dan untuk kita hari ini, di hari pertama bulan ini, Tuhan mengingatkan saudara dan saya, walaupun sedikit waktu lagi, kita harus mengetahui di mana kita akan bertempat. Yuk saudara, kita doa, kita bring, kita build, dan kemuliaan Tuhan, mujizat itu pasti dinyatakan dalam hidup. Amin. Kita tekan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Engkau teguhkan kami bahwa ternyata mujizat itu nyata. Itu bukan katanya. Mujizat itu nyata. Itu bisa menjadi realita dalam hidup kami. Bahwa mujizat itu nyata, kemuliaan itu pasti nyata dalam hidup kami. Dibutuhkan perkenanan. Ternyata Engkau pun bisa memberikan perkenanan kepada kami. Kami bulatkan tekad kami di hari pertama bulan ini, Tuhan. Kami mau go up. Kami mau bring. Kami mau build. Selebihnya Tuhan Yesus, Engkau yang akan perjelas apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami untuk rumah Tuhan, untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami juga bersyukur karena kami boleh Engkau undang semeja sidangan dengan Engkau memasuki perjamuan di mana Engkau jamu kami, sehingga kami boleh dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kita persiapan hati kita untuk perjamuan kudus. Tuhan, untuk kami yang Kau undang untuk melayani-Mu di meja perjamuan-Mu, suci kuduskan kami, ambil alih seluruh keberadaan diri kami. Perjamuan ini adalah milik-Mu. Izinkan kami melayani-Mu Tuhan. Untuk setiap kami juga yang hadir dalam ibadah offline di sini maupun secara online di tempat masing-masing, suci kuduskan, layakkan kami untuk boleh menikmati perjamuan-Mu dan dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Hari ini aku lepaskan kuasa-Mu Tuhan untuk mengubahkan hosti dan juga anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan minum, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan, sehingga kami boleh mendapat perkenanan dan kemuliaan menyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dari ujung
terima dari Tuhan Yesus, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Yesus. Makasih. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah kamu ucapan syukur yang atas kata ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau akan memampukan kami menerima kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mau go up, setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Terima kasih. God bless you. Silakan duduk saudara. Ya, terima kasih Pak Tamto untuk kebenaran firman-Nya. Sebentar saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan kembali kalau minggu depan kita tetap ada ibadah offline dan juga online. Buat Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah offline dan sesuai dengan syarat dan ketentuan, Bapak Ibu boleh mendaftarkan kepada ketua CS masing-masing. Maksimal itu paling lambat hari Kamis. Dan saya mengingatkan kembali, ibadah dimulai jam 9. Jadi tolong pastikan Bapak Ibu sudah sampai di tempat ini sebelum jam 9. Karena ada beberapa protokol kesehatan yang kita lakukan di bawah sebelum kita naik ke atas. Ya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kembali kalau kita ada doa pagi setiap hari Senin sampai hari Minggu pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan di malam harinya kita ada menara doa untuk di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat itu dilakukan jam 6 sampai jam 7 malam di rumah masing-masing. Dan di hari Rabu, khusus di hari Rabu itu dilakukan jam 8 sampai jam 9 malam. Dan di hari Sabtunya kita jam 4 sore ada tayangan ibadah online Sabtu Ceria di YouTube GBI Kabar Baik. Buat Bapak Ibu yang mempunyai anak usia Sabtu Ceria, boleh silakan diajak. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk memastikan anak-anaknya sebelum jam 4 sore sudah siap, sehingga anak-anak boleh antusias waktu dia memuji Tuhan. Dan di malam harinya, di hari Sabtu jam 7 malam, kita ada doa malam yang dilakukan melalui Zoom meeting. Linknya nanti akan dibagikan di grup masing-masing, di grup Kemers, di grup YC, Poki, seluruh grup yang ada di Kemers gitu. Dan saya
mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum melakukan benih iman, janji iman, investasi iman yang dilakukan tiap bulan. Saya mengingatkan kembali untuk boleh memberikan janji imannya, investasi imannya, nomor rekeningnya nanti boleh tanya sama Kak Deborah atau Kak Heni. Ya, ada di layar juga. Nah, dan sekarang ini mumpung bulan November, awal bulan, ada yang spesial Bapak Ibu. Apa yang spesial? Kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu, teman-teman yang ulang tahun di bulan Oktober kemarin. Ya, karena ini ibadahnya dibagi dua, offline dan online, jadi nggak disuruh maju ke depan ya Bapak Ibu yang ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Oktober. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh dipersiapkan terlebih dahulu persembahannya. Untuk Bapak Ibu yang melakukan ibadah online, Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan buat Bapak Ibu yang melakukan ibadah offline, nanti boleh memberikan persembahannya saat pulang nanti, saat selesai ibadah hari ini. Ya, kita mau sama-sama perkatakan power statement ini sebelum kita memberikan persembahan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat memberi persembahan. Sebentar kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari pertama bulan ini Tuhan. Yang kita percaya Engkau ada di dalam kami, sehingga kami boleh bergerak karena Engkau yang bergerak di dalam diri kami. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk juga boleh berada bersama-sama dengan Ibu Alan dalam beberapa hari yang lalu, yang mana beliau menerima kenyataan bahwa suami terkasih, Bapak Cang Muhong, boleh berpulang ke rumah Tuhan. Tuhan, kami akan percaya Engkau ada bagi Ibu Alan. Ia tidak sendiri di dalam pemeliharaan Allah. Kasih-Mu yang sempurna tetap cukup bagi Ci Alan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati semua keluarga dari almarhum Pak Camu. Boleh juga tetap care, peduli kepada Ibu Alan. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia ada di hati-Mu. Engkau peduli atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus juga keadaan pandemi ini Engkau tetap melindungi, menyertai, memberkati. Dan untuk semua jemaat kabar baik, baik gereja kabar baik maupun sekolah kabar baik, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu Kau bebaskan. Berdoa juga untuk pastor kami dalam nama Tuhan Yesus, dia juga sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk Get 2020. Kami yakin dan percaya pintu gerbang Get 2020 terbukalah senantiasa, siang dan malam tidak pernah tertutup. Karena Kau kirim banyak orang untuk membawa kekayaan bangsa-bangsa kelimpahan dari seberang lautan. Dan kami Center berdiri, sekolah kabar baik berdiri, segala perizinan operasional dari sekolah kabar baik semuanya welcome. Dan di akhir dari ibadah kami hari ini, kami membuka hati kami arahkan kepada Kristus. Kami angkat kedua tangan kami. Tuhan, tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangannya sama adalah tangan yang menjanji saluran berkat-Mu. Kalau hari ini kami membawa persembahan, baik persembahan syukur, benih iman, persepuluhan, semuanya adalah milik-Mu, dan kami kembali untuk apa kemuliaan bagi nama-Mu.
Tapi bukan hanya itu, tangan yang sama juga kami di saluran berkat bagi banyak orang. Begitu mulia nama Tuhan. Ada Tuhan Yesus, kami percaya Engkau buka tingkap-tingkap di langit dan Kau curahkan atas kami. Saudara-saudara, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera berkat limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, itu semua dimateraikan oleh dari Yesus. Dan terus menjadi milikmu, milikku. Mulai pagi, siang, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Thank you. God bless you.